Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga saat ini, pandemi masih belum teratasi dengan tuntas. Menurut data WHO 27 Januari 2021, didapatkan sebanyak 273.230 kasus baru dan korban yang meninggal sebanyak 2.141.468 orang. Di Indonesia, data tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 sebanyak 507 orang. Sejak ditetapkan oleh Kepres 12 tahun 2020 sebagai bencana nasional, Ikatan Dokter Indonesia menyatakan jumlah korban tenaga medis Indonesia paling tinggi di Asia. Dan meskipun program vaksinasi sudah dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 lalu, program 5M dan 3T seharusnya tetap dijalankan karena kasus baru terjadi terus-menerus, sementara kontak tracing belum bisa optimal dijalankan. Selain itu, karena alasan kebutuhan ekonomi dan belum adanya kesadaran perilaku hidup bersih sehat, penularan infeksi masih terus berjalan. Kasus baru yang terus-menerus menyebabkan tenaga kesehatan kelelahan. Stok alat pelindung diri menipis, sehingga tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dengan APD yang tidak memadai, yang memberikan akibat tenaga kesehatan terinfeksi dan meninggal dunia. Pengendalian penularan infeksi dilakukan dengan 5 langkah. Eliminasi dengan cara menjaga jarak, melakukan disinfeksi pada ruangan dan peralatan yang digunakan, mencuci tangan sesering mungkin saat melakukan pelayanan kesehatan. Substitusi tidak dapat dilakukan pada kasus COVID-19, namun kita bisa melakukan rekayasa teknik dengan mengatur aliran udara di fasilitas pelayanan kesehatan atau memasang tabir. Rekayasa administrasi dilakukan dengan mengatur sistem kerja, menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan pelayanan kesehatan. Penggunaan APD adalah hal terakhir dalam langkah pengendalian. Penggunaan APD menjadi ujung tombak saat ini untuk mengurangi risiko penularan. Penggunaan APD harus dilaksanakan sesuai dengan kelompok risiko yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Zona infeksi dan non-infeksi harus dibatasi dengan tegas agar jelas penggunaan APD pada tiap zonanya. Sekedar mengingatkan, penggunaan dan pelepasan APD harus sesuai dengan urutan. APD sampai saat ini masih menjadi kebutuhan yang utama pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat. Berat ya kalau masa pandemi ini, karena kan kita harus pakai APD-nya harus lengkap, sedangkan dari mulai atas juga kita udah pakai masker ya. Pakai masker itu kan bikin sesek ya, cuman gimana lagi, karena kan kita harus lebih jaga jarak kan dengan itu masker. Terus udah gitu kurang nyaman karena kan panas ya gitu. Terus sekarang kita lebih takutnya kenapa? Karena kita sering bersinggungan sama pasien, jadi takut kalau ketemu keluarga. Selama saya melayani pasien di saat pandemi begini, lelah. Belum lagi kita harus berpakaian seperti ini ya. Di samping kita merasa lelah, tapi itu sudah tugas kita untuk melakukan pelayanan sebaik dan semaksimal mungkin. Pasti ada kekhawatiran ya, cuman balik lagi, di balik kekhawatiran itu mungkin tetap ada tanggung jawab yang emang harus kami laksanakan sebagai tenaga kesehatan ya. Jadi kami tidak memungkiri bahwa kekhawatiran pasti banyak, apalagi kan tadi ya hubungannya dengan kerja di puskesmas yang otomatis menjadi tempat infeksius, dan kita juga sepulang dari sini juga harus ketemu dengan keluarga. Nah ini sebetulnya yang menjadi kekhawatiran dari kami. Selalu kami antisipasi kekhawatiran tadi, karena emang kalau rasa khawatir itu lumrah ada, tapi pastinya kami antisipasi ya, salah satunya misalnya meningkatkan kewaspadaan. Jadi meningkatkan kewaspadaan, pemakaian alat pelindung diri, tidak lepas juga
untuk 3M-nya ya selalu dilaksanakan, yaitu yang akhirnya menjadi senjata mungkin ya, bisa dibilang senjata selama kami melaksanakan tugas. Kalau kitanya sendiri nakesnya khawatir, gimana dengan masyarakat kita gitu kan. Jadi otomatis ya kita juga harus bisa memberi contoh bahwa di balik kekhawatiran itu ada yang harus kita laksanakan. Tantangan berat yang dihadapi oleh Puskesmas perlu mendapatkan dukungan kita bersama. Fakultas Kedokteran bersama dengan LPPM Universitas Jenderal Ahmad Yani berkomitmen untuk meningkatkan tugas tersebut dengan memberikan bantuan melalui pengabdian masyarakat berupa bantuan alat pelindung diri bagi 13 puskesmas yang ada di Kota Cimahi. Di dalam kegiatan tersebut dimulai dengan survei dan pendataan dari tiap puskesmas mengenai ketersediaan maupun kebutuhan alat pelindung diri yang tersedia di puskesmas. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan kemudian disiapkan logistik untuk alat pelindung diri yang dibutuhkan, serta didesain suatu metode promosi kesehatan berupa explainer yang berisi tentang standar pemakaian alat pelindung diri di berbagai setting kegiatan. Standar alat pelindung diri ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak puskesmas sehubungan dengan pelayanan puskesmas yang komprehensif, meliputi deteksi dini, kemudian kontak tracing, pengambilan swab, maupun penanganan dari penderita. Dengan media explainer tersebut diharapkan para petugas dapat mengecek kembali alat pelindung diri yang mereka gunakan apakah sudah sesuai atau belum sebelum mereka bertugas. Setelah logistik disiapkan, kemudian distribusi dilakukan ke 13 puskesmas dengan bantuan dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Ini ada 4 gaun, gaunnya 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Terus yasu cover 2, terus masker 1, handscoon 1, terus face shieldnya masing-masing 3 ya, terus terus ini sudah ada 13.
dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengucapkan terima kasih kepada tim Pengwas atas bantuan APD untuk puskesmas di Kota Cimahi. Semoga kerjasama ini terjalin dengan baik, saling mendukung dalam menyehatkan masyarakat di Kota Cimahi. Terima kasih. Bagi para pejuang tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan, selalu semangat dan tetap sehat. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dan selalu menggunakan APD ketika berkegiatan dengan benar. Bagi masyarakat, mari dukung perjuangan ini dengan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, rajin cuci tangan minimal 20 detik. Jangan lupa menjaga jarak. Jauhi kerumunan. Jangan lupa untuk tetap beraktivitas, tapi di rumah dan dari rumah. Kurangi mobilitas.